Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita Islami masa kini yang dipersembahkan oleh Secara merata agar kuman mati. Kispray. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu kembali dalam suasana yang berbeda ya. Bener banget, pertama kalinya nih kita cewek-cewek ya. Iya, senang banget bersama saya Zizi Syahab. Ya, dan saya Zaskia Meka, di mana kami akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Ya, gimana sih? Kita tumben nih kita berdua karena emang beritanya hari ini juga spesial-spesial banget sih. Spesial banget, dan yang spesial pertama kita akan bahas tentang misteri megahnya Masjid Jin. Di mana? Di daerah Malang. Aku besok mau ke sana dan aku baru tahu ya tadi setelah baca ternyata ada Masjid Jin. Oke, Ngerti nggak sih kenapa disebut Masjid Jinnya, kenapa ya? Nah, aku nggak tahu, dan misterinya apa, langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Oke. Ini dia. Misteri Masjid Jin yang megah dan indah. Pemirsa beriman, masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Di sanalah tempat peribadatan seorang hamba yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dari sanalah titik pangkal penyebaran tauhid, karena Allah telah memuliakan masjid-masjidnya dengan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran Surah Al-Jin ayat 18. Dalam perkembangan terakhir, di kota-kota besar di Indonesia yang semakin hari semakin padat dan sempit, banyak dibangun masjid atau musolah yang bersatu dengan gedung-gedung besar atau komplek-komplek bangunan. Seperti perkantoran, pertokoan, pasar, terminal, tempat-tempat hiburan, bahkan di pelosok-pelosok desa pun pasti terdapat masjid. Seperti masjid yang terbangun di Desa Turen, Malang, Jawa Timur ini. Bangunan yang megah ini dikenal dengan nama Masjid Turen, Masjid Jin, atau Masjid Tiban. Nama itu diberikan oleh warga lokal karena konon masjid ini ada secara tiba-tiba, tanpa diketahui bagaimana awal mula dan kisah pembangunannya. Hal inilah yang mungkin menjadikan banyak orang yang penasaran untuk melihat dan membuktikan keberadaan masjid ini. Sehingga tak heran jika di area masjid ini dapat ditemui banyak orang yang datang untuk berwisata, sembari mengobati rasa penasaran mereka akan asal-usul masjid ini. Namun, benarkah bangunan ini ada secara tiba-tiba karena dibangun oleh jin? Pemirsa, sebelum menjawab rasa penasaran Anda, tim Berita Islami Masa Kini akan mengajak Anda menyusuri dan menikmati bangunan megah ini. Megah dan mengagumkan. Ya, kata itulah yang akan keluar dari benak kita setelah menyaksikan bangunan ini. Arsitektur bangunan yang mengagumkan dapat dilihat mulai pos depan masjid yang bergaya seperti candi hingga kompleks di dalam bangunan utama. Kubah-kubah bergaya India yang diukir tulisan Arab, konon semua dikerjakan oleh santri pondok sendiri. Masjid ini terdiri dari 11 lantai yang dapat ditelusuri menggunakan lift atau tangga. Ornamen-ornamen etnik dengan gaya Arab berlapis warna emas menghiasi dinding berbagai ruangan dan koridor. Seni arsitektur yang sangat mengagumkan telah ditunjukkan ornamen-ornamen yang berada di tempat ini. Perpaduan gaya arsitektur Arab, India, dan Cina tampaknya terlihat dengan jelasnya. Jika kita merasa lelah ketika berjalan, ada banyak tempat untuk beristirahat dengan tersedianya kursi-kursi dari kayu jati dengan desain yang unik. Di salah satu ruang di lantai atas terdapat jenis ornamen yang sangat indah. Ruangan ini disebut ruang pengantin, di mana terdapat berupa kursi singgasana atau yang lebih tepatnya kursi pengantin dengan hiasan warna kuning keemasan, simbol kemewahan yang anggun dengan hiasan bergaya India dengan perpaduan rangkaian kaligrafi di beberapa bagiannya. Hati siapa yang tak terpikat pada keindahan masjid ini? Bangunan dengan menara-menara dan kubahnya yang indah dan megah menghadirkan rasa bangga dan kagum bagi siapapun yang berada di dalamnya. Pemirsa, bangunan dengan arsitektur unik yang didominasi warna biru, putih, dan emas ini terdiri dari 11 lantai, seperti yang disampaikan oleh salah satu pengurus dari masjid ini. Sampai saat ini, meskipun kecil, itu sampai lantai 11.
Lantai dasar sampai dengan lantai 4 digunakan sebagai tempat kegiatan para santri Pondok Tiban seperti sholat, mengaji, dan kegiatan keagamaan yang lain. Sedangkan lantai 6 dijadikan ruang keluarga. Di lantai 5, 7, dan 8 terdapat toko-toko kecil yang dikelola oleh para santriwati. Ada berbagai macam makanan ringan dijual dengan harga murah. Selain itu ada juga barang-barang yang dijual berupa pakaian, sarung, sajadah, jilbab, tasbih, dan sebagainya. Kantin atau kios-kios ini dibangun yaitu untuk mengontrol kegiatan perekonomian para santri. Semua operasional kegiatan santri dan santriwati di sini seluruhnya menggunakan hasil yang diperoleh dari penjualan barang atau makanan yang dijual. Sedangkan di lantai 9 hingga 11 masih dalam tahap pembangunan dan lantai-lantai tersebut akan difungsikan seperti lantai yang lain. Lantai 9, 10 itu sama seperti yang lain, fasilitas umum. Artinya bahwa di pesantren ini semuanya bisa dimasuki atau ditempati atau dikunjungi oleh siapapun yang datang sini tanpa membedakan agama, tanpa membedakan aliran dan lain sebagainya. Kecuali yang musola sama tempat sholat yang lain atau tempat ibadah umat Islam yang khusus musola dan masjid itu tidak bisa dimasuki non-muslim. Pemirsa beriman, Masjid Turen atau yang dikenal dengan Masjid Tiban ini sebenarnya merupakan sebuah komplek pondok pesantren. Nama pondok pesantren ini adalah Biharu Azali Fadlailir Rohmah. Hal ini diperkuat pula oleh pernyataan Pak Kisianto yang juga menjabat sebagai humas dari pondok pesantren ini. Sebenarnya yang kita tempati ini adalah pondok pesantren. Memang masyarakat banyak mengira bahwa ini masjid, mungkin saja karena bentuknya banyak kubah, banyak menara, sehingga masyarakat menyebutnya masjid. Tetapi yang benar ini adalah pondok pesantren. Sedangkan masjidnya sendiri ada di sebelah selatan dan itu baru saja dibangun sekitar tahun 2006. Pondok pesantren ini dibangun sejak tahun 1978 dengan areal seluas 4 hektar dan kira-kira baru 1,5 hektar dari luas tanah yang digunakan untuk bangunan utamanya. Arsitektur bangunannya sangat menawan, sangat serius dan rumit. Semua ini terlihat pada setiap detail ornamennya. Jauh sebelum ini benar-benar tak ada yang menyangka di sebuah desa kecil Sanan Rejo, Turen, Kabupaten Malang, berdiri sebuah bangunan megah dengan arsitektur yang sedemikian mengagumkan. Pondok pesantren ini akhirnya dikenal banyak orang setelah dikibarkannya bendera Indonesia raksasa, yaitu dengan tinggi 62 meter dan lebar bendera 20 x 30 meter. Hingga kini jika merayakan suatu perayaan, misalnya Hari Kemerdekaan Indonesia, pihak Ponpes selalu mengibarkan bendera tersebut. Berkibarnya bendera ini membuat penduduk sekitar penasaran dengan bangunan yang satu ini, yang hingga kini banyak wisatawan baik dalam maupun luar kota yang mengunjunginya. Masyarakat sekitar tidak sadar bahwa di desa kecil ini terdapat bangunan yang megah dan indah. Maka dari itu banyak yang menyebutnya Masjid Tiban yang dalam bahasa Indonesia adalah terjatuh atau ada dengan sendirinya. Lalu, apakah benar masjid dan pondok pesantren ini dibangun oleh jin? Banyak memang berkembang di masyarakat menyebutnya Masjid Tiban, ada yang mengatakan masjid dibangun jin dan lain sebagainya. Semuanya salah. Kalau boleh saya katakan ini adalah karya anak bangsa, karya para santri atas petunjuk beliau Romo Kiai Ahmad. Kami yang dari pondok pesantren sudah melakukan pembenaran, pelurusan baik lewat media yang datang ke sini maupun selebaran-selebaran juga kami sampaikan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Tiban, dengan dibangun jin dan lain sebagainya. Pemirsa, pondok pesantren ini dibangun sendiri oleh para santri dalam bimbingan sendiri pondok pesantren ini, yaitu Romo Kiai Ahmad. Para santri dengan sangat teliti membangun masjid ini dengan ornamen-ornamen yang rumit dan semua dimulai dari belajar secara otodidak yang akhirnya dapat menciptakan bangunan pondok pesantren dan masjid yang megah dan indah. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, selain sebagai tempat ibadah, tempat ini juga sebagai pemersatu umat Islam dalam mengkaji Islam. Karena selain berfungsi sebagai masjid, tempat ini juga sebagai pondok pesantren yang berfungsi untuk mempelajari Islam secara dalam. Bangunannya yang indah dan megah membuat banyak orang yang datang untuk berkunjung ke pondok pesantren ini. Jadi pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke kota Malang, jangan sampai melewatkan untuk sejenak berwisata religi dan menikmati kemegahan dan keindahan pondok pesantren ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semakin banyaknya tempat wisata religi yang tersebar di Indonesia. Amin ya rabbal alamin.
being prisoners in our hopes. No more being afraid to talk. Ya baik pemirsa, tampaknya Malang nih makin banyak tempat wisata ya. Betul. Setelah ada Batu, sekarang ternyata ada masjid, dan tadi ditekankan bahwa ini sebenarnya awalnya bukan masjid pemirsa, tapi pondok pesantren, dan luar biasa sekali kayak mall ya, ada 11 lantai loh Zi. Betul. Lengkap itu Dan dalamnya. nama lainnya adalah Masjid Tiban pemirsa. Jadi bukan masjid yang dibangun oleh jin, melainkan dibangun oleh santri-santri dari pesantren tersebut. Iya bener Gitu. banget, dan semoga karena tempat wisatanya ini pesantren dan masjid, semoga orang-orang juga datang sekalian sholat ya, tahiyatul masjid atau yang lain, jadi wisatanya juga Betul sambil sekali. ibadah. Karya anak bangsa. Betul banget. Oke, nah setelah ini, sekarang kita juga mau membahas yang besok. Kalau ingat tanggal 14 Februari, apa sih yang ada di kepala? Hari kasih sayang, Valentine. Betul banget, semua orang taunya soal Valentine. Nah kita sekarang mau bahas dari versi Islam ya nih pemirsa. Iya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.